Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu di SD Negeri 62 Banda Aceh, di Pusat Kegiatan Guru Gugus Manggis, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Selamat datang Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh atau yang mewakili. Selamat datang Kabid Dikdas SD Banda Aceh, Bapak Jelani Yusti SAG MPD. Selamat datang Bapak Kabid GTK Kota Banda Aceh, Bapak Adila Okapus SE. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para pemateri kita. Ada kasih kurikulum juga Bapak Catul SPD MPD, pengawas pembina Ibu Sutarmi SPD dan Bapak Dr. Andes Darmawi MA. Selamat datang yang kami hormati Ketua Gugus Manggis Ibu Litawati SPD SD, pemateri narasumber Ibu Ida Elva SPD MPD. Juga kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 10, SD Negeri 52, SD Negeri 53, SD Negeri 60, dan SDIT Al-Imtiaz. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Dewan Guru yang bernaung di bawah Gugus Manggis Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh. Selanjutnya, untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswa SD Negeri 53 Banda Aceh. Kepada Fahrul Razi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahu azim. Ya, terima kasih yang ucapkan pada siswa kita Fahrul Razi dari SD Negeri 10. Semoga acara kita hari ini diberkahi hingga selesainya segala kegiatan di KKG Gugus Manggis ini. Kegiatan yang mana untuk meningkatkan profesionalisme dan kreativitas guru yang ada di Gugus Manggis. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Dirjen Ibu Lilawati. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lilawati yang telah memimpin sebagai Dirjen. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita membiasakan diri, memulai dengan lagu nasional di dalam kelas nantinya untuk menjadikan siswa-siswi kita sebagai pelajar Pancasila.
Baik hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Gugus Manggis yang akan disampaikan oleh Ibu Litawati SPDSD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul di aula kita yang sangat sederhana ini. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang tak terhingganya kepada bapak-bapak kami yang sudah berhadir di depan, baik ibu juga pengawas pembina di Gugus Manggis. Mungkin bapak ibu ini tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi ini satu kebanggaan bagi kami di Gugus Manggis. Bapak Ibu sudah bersedia hadir untuk mendampingi kami di sini. Selamat datang juga para peserta Gugus Manggis, guru, Bapak Ibu guru kelas, baik PJOK maupun guru PAI. Sedikit di sini Pak laporannya mungkin. Gugus Manggis itu terdiri dari 6 sekolah. SD Negeri 62 sebagai inti, SD Negeri 53 yang letaknya di Kecamatan Lungbata, SD Negeri 10 yang posisinya di Panteri, SD Negeri 52 yang lokasinya di Kecamatan Bandaraya, SD Negeri 60 yang berlokasi di Batok, dan SD Al-Imtiaz, salah satu sekolah swasta yang bergabung dengan SD Gugus Inti. Alhamdulillah di sini ingin saya sampaikan, adapun pelaksanaan Gugus Manggis ini yang anggarannya sudah diuploadkan di dalam Arkas tahun 2022. Alhamdulillah pelaksanaannya akan kita mulai, yang akan kita rencanakan mulai hari ini sampai selanjutnya tak terhingga dan tak terbatas kalau memang belum selesai penyelesaiannya. Namun demikian, mungkin singkat waktu nanti akan terbentur dengan bulan suci Ramadan. Nanti kita sepakati bersama yang nanti akan dikembalikan kepada Bapak Ibu guru yang bagaimana pelaksanaan gugusnya nanti. Kita berlanjut atau kita pending untuk sementara waktu. Di sini juga ada pun tujuan dari kami, kegiatan ini dilaksanakan supaya permasalahan baik yang terdapat di lapangan, di sekolah-sekolah, disinilah kita tuangkan. Di sini kita berbagi, di sini kita sharing bagaimana pelaksanaannya nanti, bagaimana kita menyelesaikannya. Apalagi saat ini masalahnya sangat besar, masalah pandemi COVID. Mungkin ini yang segala sesuatu yang menghambat, sehingga bagaimana pola pembelajaran daring nanti. Memang ini sudah kita laksanakan, akan tetapi di sana sini mungkin masih ada satu permasalahan yang mana guru-guru kita mungkin ada yang kendalanya di bidang IT. Kalau ada guru kita yang kendalanya di bidang IT, nanti sama-sama kita belajar di sini. Gugus Manggis adalah wahana kita bersama. Tempat di sini, ada permasalahan di sini, suka dukanya kita tuangkan bersama di sini. Di sini juga saya ingin sampaikan, kami ke-6 kepala sekolah yang berada di Gugus Manggis siap untuk membantu permasalahan Bapak Ibu yang sedang ada di lapangan. Jangan sungkan-sungkan menyampaikan, memberitahukan. Jadi kalau ada hal-hal yang terkecil, mari sama-sama kita selesaikan. Mungkin hanya itu saja laporan kami untuk hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Litawati SPDSD, selaku Ketua Gugus Manggis Kecamatan Lungbata Kota Banda Aceh, yang begitu semangat sekali ya membuka KKD kita di tahun 2022 ini. Dan di tahun ini memang banyak yang baru, selain kepala sekolah baru juga kita kehadiran satu SD yang baru lagi tadi di Kecamatan Bandaraya. Terus bergabung bersama di Gugus
Manggis, Kecamatan Lumbata. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala Bidang GTK kepada Bapak Azila Octavus SE. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan utama, marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT memberikan kita kesempatan, kesehatan, karena hanya dengan kudrah dan iradahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di Aula SD Negeri 62 Kota Banda Aceh. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan yang terhormat Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, senior saya di dinas, juga guru saya, banyak belajar dengan Pak Delani Yusfi. Kemudian juga yang saya hormati Kasubit Kasih sekarang, Nitara aja sekarang ya, masih kebiasaan bilang Kasubit atau Kasih terbawa. Kalau di BKPSDM Kasubit Kasihnya, kalau di dinas pendidikan Kasih, tapi sekarang udah hilang semua menjadi penyataran jabatan fungsional tertentu. Jadi fungsionalnya disesuaikan dengan jabatannya sekarang. Ibu Leli sekarang jabatannya apa, Bu Leli? Saya juga belum tahu nih. Pengembangan pendidikan sama dengan Pak Zulfani ya. Kalau nggak salah ada 3 yang hasil penyetaraan pengembang pendidikan. Satu lagi Pak Nur, 3 jabatannya di dinas yang sama. Jadi posisinya penyetaraan dari kepala seksi. Kemudian juga yang saya hormati Ketua K3S Pak Syaril, yang sering sekali saya berkoordinasi dengan saya, aktif. Jadi hubungan koordinasinya juga bagus selama ini, juga banyak informasi-informasi yang saya dapat. Mungkin juga banyak PR yang saya berikan juga ke Pak Syaril, dan alhamdulillah komunikasi yang baik antara K3S juga dengan dinas. Kemudian juga Kepala SD 62 yang baru ya, Bu Ditawati, baru berapa bulan kayak Bu di sini. Kemudian juga para kepala sekolah, pengawas, dan seluruh Bapak dan Ibu, guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK ya, yang hadir di sini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak semua juga kenal dengan saya, karena posisi saya juga sekitar 8 bulan saya bergabung dengan Dinas Pendidikan, karena dasarnya sebelumnya di BKPSDM, di Badan Kepegawaian. Kalau memang ada ke BKPSDM biasa juga tahu, atau mungkin ya ikut Lapsar, itu baru kenal ya. Jadi memang mengenai KKG, KKG itu memang hal yang baru juga bagi saya sebenarnya. KKG, kelompok kerja guru, benar ya kalau saya salah. Kalau di tingkat TK, PKG namanya, Pusat Kegiatan Guru. Kalau SMP, MGMP namanya. Ya betul kan? Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ini pakai tanya dulu nih, karena bukan sarjana pendidikan nih. Jadi nggak paham sebenarnya. Cuma saya juga terus belajar nih dengan Bapak dan Ibu sekalian, baik yang di depan maupun yang di depan saya, yang duduk di depan dan di depan saya. Jadi saya memang posisinya masih belajar. Ditaruh di dinas pendidikan untuk belajar lagi saya juga. Mungkin karena waktu sekolah itu sering cabut, jadi ditaruh dinas pendidikan buat sekolah lagi sebenarnya, untuk belajar lagi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sebenarnya karena merujuk, kalau saya memang mainnya di aturan, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20B. Pernah baca nih Bapak dan Ibu kepala sekolah? Ini menyangkut guru nih. Mengenai apa? Siapa tahu?
Ini nggak ada yang tahu nih, ini sarjana ekonomi ini belajar pendidikan nih. Mengenai profesionalitas guru. Mengenai profesionalitas guru. Jadi di situ dijelaskan atau disebutkan dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, guru itu mempunyai kewajiban dia. Kewajibannya apa? Mengembangkan kompetensi dan akademiknya sesuai dengan teknologi, seni, dan juga mengenai informasi terbaru di dunia pendidikan. Jadi dia memang harus mengembangkan kompetensinya. Kompetensi itu dibagi 3 hal. Coba tuh 3 hal deh kompetensi kita. Kompetensi ada 3 hal ya sebenarnya. Yang pertama apa kompetensi? Di situ ada skill di situ kan. Bagian dari kompetensi ada skill. Skill itu ada keahlian ya. Kemudian ada knowledge ya, atau ilmu pengetahuan, dan yang ketiga attitude atau akhlak, adab, tata krama sebenarnya. Nah, jadi memang KKG ini kan mempunyai tujuan ya. Kenapa tujuan dilaksanakan KKG ini? Jadi kalau saya salah tujuannya nanti dikasih tahu juga nanti ya. Tapi dalam penyampaian saya kan kurang paham juga sebenarnya. Cuma saya sampaikan aja. Sebenarnya kan dalam satu gugus ini, begitu kita melaksanakan KKG, berarti kan di situ ada terjadi apa di situ? Silaturahmi tujuannya. Ada silaturahmi antar sesama gugus. Kalau di sini posisinya gugus manggis. Nah, berarti sesama 6 sekolah gugus manggis itu selain bersilaturahmi dan berkenalan. Jadi saling berjumpa di sini sebenarnya. Kemudian di sini apa lagi? Saling tukar menukar informasi dan ilmu pengetahuan. Ada sharing knowledge di sini. Mungkin kita lebih paham IT. Nah, ada yang kurang paham IT. Jadi kita berikan informasi di sini. Kemudian kita lebih tahu mengenai sekarang lagi sibuknya masalah belajar ID yang dengan sekarang harus ditautkan dengan SIMPKB yang bakal menjadi satu layanan dari Kementerian Kemendikbudristek menjadi dia SSO atau Single Sign-On SIMPKB. Jadi semua layanan nantinya melalui SSO SIMPKB nantinya. Jadi yang nggak ditautkan nantinya SIMPKB-nya ya mungkin nggak bisa diakses. Layanan belajar ID-nya tidak bisa dibuka. Nah, jadi belajar ID ini juga begitu kita buka nanti di situ banyak informasi yang bisa kita sampaikan dan bisa juga informasi tersebut kita dapatkan melalui satu akun belajar ID. Kalau selama ini juga kita mengenai pembelajaran kalau memang daring kita mungkin menggunakan Google Classroom ya, benar? Nah, karena saya juga nggak pernah pakai nih Google Classroom nih, karena saya kan nggak ngajar nih. Cuman saya coba belajar. Kita menggunakan Google Classroom. Tapi nantinya tidak perlu lagi Google Classroom. Kita bisa menggunakan nanti akun belajar ID kita untuk mengganti Google Classroom nantinya. Jadi nanti terus digali, terus dipelajari mengenai akun belajar ID ini. Dan ada yang belum aktivasi nih sebenarnya di sini. Udah aktivasi semua. Karena ada juga yang datang selama ini ramai memang lagi penuh bidang ITK, lagi jadi penerima tamu selama ini karena banyak sekali SIMPKB yang tidak bisa dibuka, tidak aktif lagi dia. Kenapa? Rupanya selama ini SIMPKB-nya tidak pernah dibuka, tidak pernah dilihat, tidak pernah dikunjungi. Jadi SIMPKB-nya ngambek. Begitu ngambek apa? Begitu buka ngambek lagi dia. Akhirnya dia datang atau guru yang bersangkutan datang ke kita untuk meriset password. Kita insya Allah di bidang PTK siap membantu Bapak dan Ibu sekalian apabila ada kendala mengenai SIMPKB tersebut. Kemudian juga karena saya juga sebelumnya di bidang pengembangan kompetensi di BKPSDM, setiap pengembangan kompetensi itu memang 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, bisa berubah itu atau peningkatan kompetensi itu melalui memang pendidikan ya. Baik pendidikan itu melalui sekolah, ngambil S2, ngambil S3, kemudian ada informasi-informasi yang mengenai pendidikan. Kemudian yang kedua, melalui pelatihan. Makanya selalu dia kedua ya.
pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pelatihan. Sifat KKG ini apa sebenarnya? Masuk mana dia? Pendidikan kah atau pelatihan? Pelatihan lebih condong, walaupun dua-duanya juga masuk. Di sini ada pendidikan dan pelatihan atau disebut dengan diklat. Makanya sering kita bilang diklat cakep, diklat cawas, dan semuanya itu bakal tidak ada lagi untuk 2022. Karena yang rumah Pak Long ikut cakep Pak. Aja deh, karena mandung guru-guru yang sini kan cakep mandung. Dan apa ikut cakep nih? Sudah cakep semuanya. Mau ikut cawas nggak bisa lagi. Karena program pemerintah untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah rekrutmen tidak lagi melalui diklat cakep atau diklat cawas. Jadi semuanya melalui apa? Guru penggerak. Berapa orang yang ada ikut guru penggerak di sini? Coba tolong tangan, saya mau lihat. Karena saya sangat aktif untuk mempressure guru-guru untuk ikut program guru penggerak atau episode kelima Merdeka Belajar. Siapa yang ada ikut? Yang ini kemarin ada ikut seleksi administrasi, kemudian simulasi belajar dan wawancara. Siapa yang ada ikut simulasi belajar dan wawancara di sini? Karena kami nggak punya data fix juga yang ikut. Ada ikut? Dua ikut bu? Nggak ada ikut. Aduh, ini bu, jadi PR juga nih Bapak Ibu kepala sekolah nih. Kita lihat di sini tidak ada satupun sekolah yang jadi sekolah penggerak. Tidak ada satupun yang mengikuti guru penggerak. Inilah yang perlu sekarang yang kita pressure sebenarnya supaya kita yang di kepala sekolah mengembangkan kompetensi diri kita melalui sekolah penggerak, melalui organisasi penggerak. Karena SD 62 ini kan termasuk organisasi penggerak kan, sekolah sasaran. Nah, Ibu Lita baru bergabung langsung ikut ya untuk tahun 2022 ini insya Allah. Kemudian lagi untuk guru penggerak memang sangat penting. Kita dibuka kemarin angkatan ke-6. Saya berharap di angkatan 7 kita nggak punya, kita jadi daerah sasaran angkatan ke-7. Insya Allah mungkin angkatan ke-8 kita berharap ada lagi kuota untuk kita kota Banda Aceh untuk guru penggerak. Saya sangat berharap. Dan siapapun guru yang cukup syarat, ketentuan dan syarat cukup itu wajib ikut. Harus ikut memang. Jadi posisi sekarang kan comfort zone jadi. Saja pengajar, badan ngajar, tahu kandung pengembangan kompetensi itu memang kurang diperhatikan. Termasuk mengenai diklat ini. Ini diklat KKG ini saya curiga nih. Jangan mudah-mudahan enggak ya, kecurigaan saya. Ini sekedar pegat mentong sih, sekedar ikut mentong. Tapi memang betul-betul kita ikuti kegiatan KKG ini. Ingat, yakin aja setiap diklat yang kita ikuti secara serius tidak mungkin tidak ada yang bisa kita bawa pulang. Ini saya atau tidak? Saya atau tidak? Coba sekarang untuk KKG ini yang kali ini coba ikut serius. Siapkan diri, kemudian hati kita untuk betul-betul ikut diklat. Percayalah, saya yakin. Kalau nggak percaya ketemu saya, yakinlah selalu ada ilmu yang bisa kita bawa pulang. Yakinlah diklat itu. Jadi program-program diklat itu memang dibuat untuk pengembangan kompetensi. Memang betul-betul memang ada manfaat untuk kita. Tidak mungkin ada manfaat kita buat diklat ini. Jadi saya berharap yang pertama harus serius. Peserta harus serius memang. Yang kedua, disiplin. Ya tambah po 2 kan untuk buat pembelajaran sih mesti po 8 atau po 2 mulai. Betul-betul jam 2 memang. Jangan telat. Nah, kemudian juga narasumber saya lihat di sini juga ada Ibu Ida Elva. Memang standarnya saya juga belajar dari beliau. Waktu saya nggak tahu saya telepon Bu Ida ini gini-gini. Oh seperti ini Pak. Nah, karena beliau secara teknis guru, beliau lebih paham. Saya juga tanya ke Pak Caswo nanti ketemu, saya tanya. Kemudian ketemu Pak Gozin saya tanya, sama Ibu Intan saya tanya, memang saya belajar, sama Pak Jai saya tanya, malah Pak Zulfani sama Bu Leli saya juga belajar, karena saya orang baru di dinas pendidikan. Ketemu dengan Pak Barmawi saya sudah tanya mengenai PAI misalnya. Sering juga saya berkonsultasi dengan Pak Barmawi. Bapak Muklis juga ketemu kadang-kadang juga ngobrol kami juga, tanya juga, Bapak Sahari semua juga saya harus belajar memang. Jadi kalau kita memang betul-betul serius, yakinlah Bapak Ibu, insya Allah ada manfaat yang kita bawa pulang, ada ilmu yang kita bawa pulang.
Jadi setuju ya untuk serius ya untuk ikut KKG ini ya? Setuju? Setuju. Nah, kemudian saya juga berharap nanti ke depan pengurus KKG, berapa KKG ada di Kota Banda Aceh? 15. Saya berharap nanti kan memang saya lihat banyak masuk seperti contohnya masuk SK ke kami, ada SK KKG, kemudian ada sertifikat. Kami berharap ke depan kalau memang ada buat KKG lagi, alangkah baiknya datang ke ruangan, kemudian kita juga bisa sharing informasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakukan atau pelatihan-pelatihan yang bakal kita lakukan. Program kerjanya seperti apa itu disampaikan ke kami. Mungkin dari kami juga ada masukan. Kami kan rencana ini lagi buat ini sekarang Google Form mengenai analisis kebutuhan iklan atau training needs assessment. Kami lagi mau buat, tapi sampai sekarang belum saya share ke ini sebenarnya ke grup kepala sekolah untuk mengisi tersebut. Nanti hasil dari Google Form tersebut akan kita rekap bersama di bidang PTK, kemudian kita melihat skala prioritas. Jadi nanti kalau program kerjanya masuk, mungkin ada yang tidak bisa diakomodir oleh dinas. Nah, dinas kan yang sifatnya kan urgen dan sifatnya udah terpola. Jadi nanti kita bisa mengusulkan ke KKG-nya. Satu zaman tahun tiban. Nah kebutuhannya lagi Pak Google Form dimintanya ini. Nah, bagaimana? Nanti bisa kita tukar pikiran mengenai narasumber mungkin dalam pengelolaan keuangan, dalam arkas mungkin. Nah, mungkin ada kelemahan dari beberapa, tidak semua ya, 1-2 kepala sekolah dan juga operator mungkin atau bendahara. Nanti kan juga bisa kita sampaikan. Mengenai materi juga kita bantu. Kita bisa mengundang orang inspektorat, bisa mengundang orang BPKK, bisa mengundang orang BPKP. Sehingga kita berharap temuan-temuan terhadap pelaksanaan atau penggunaan dana BOS itu diminimalisir sampai tidak ada, kita berharap. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap ke depan ada komunikasi, ada informasi-informasi sehingga insya Allah ada perbaikan-perbaikan ke depan dalam pelaksanaan KKG ini. KKG yang dilaksanakan ini sudah baik, kita tambah lagi, insya Allah bisa lebih baik lagi. Dengan ada komunikasi, koordinasi dari KKG sendiri, dari gugus dan dari dinas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin agak panjang sedikit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami ucapkan kepada Bapak Kabid JTK Kota Banda Aceh, Bapak Azila Al-Kapus SE, di mana pencerahan dari beliau untuk kita semua. Semoga nanti ke depan kita bisa mengembangkan 3 kompetensi yang memang kita miliki, yaitu skill, knowledge, and attitude. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan bimbingan sekaligus pembukaan secara resmi KKG Gugus Manggis tahun 2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Dalam hal ini akan diwakili oleh Kabid Pembinaan SD Bapak Jailani Yusti SAG MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Boleh. Yampah boleh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga pada siang yang berbahagia ini dalam suasana panas kita bersusah-susah berkumpul di tempat yang sangat baik ini dalam rangka mengembangkan potensi diri kita selaku guru dan juga kami tentunya untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah tidak memberikan kita kesehatan, tentu kawan-kawan kita yang Allah kurangi sedikit kesehatannya nggak sempat kemari. Bahkan ada yang di rumah sakit terbaring, maka syukur itu tak boleh henti-henti. Selawat dari salam juga kita sampaikan ke pengelola Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang diperintahkan oleh Allah untuk
kita jadikan beliau sebagai uswah, suri tauladan ila yaumil qiyamah. Kemudian penghormatan kepada Dinda, kalau kamu Dinda Nankanda dua-dua. Karena walaupun muda, beliau sudah 3 bidang mengepalai. Kalau saya cuma 1 bidang, itu pun bidangnya berat memang dari bidang-bidang lainnya. Karena jumlah guru SD itu sangat banyak. Nah, jadi maka kami terus berkomunikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan ini secara baik. Kemudian penghormatan kepada Bapak Ibu Punan, pejabat fungsional tertentu, pengembang ini tenaga tendik, zaman ada berapa? Kasih tendik, kasih kesiswaan. Jadi beliau, kemudian Bu Leli yang tak asing lagi, dan orang ini takut mau Bu Leli, takut dipindah-pindah, kan? Tukang mutasi orang, tentu dalam hal ini semua berdasarkan analisis, bukan berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka. Kemudian penghormatan kepada Pak Pengawas, Pak Darmawi, dan juga Ibu, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir, yang tidak kita sebutkan satu persatu, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Dewan Guru Segugus Manggis yang berbahagia. 1, 2, leput 5, 6, 7. Awak agam 7 orang. Ya kan 7 orang kan? Guru lipat 2, tengah le ke 2, 7. Saya banding awak ini urun orang tu. Kemarin saya sampaikan begini Bapak Ibu. Apakah ini alibi, ya, alibi atau dasar terhadap berlakunya ayat apa tuh? Fankihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Betul? Hah? Setuju enggak? Yang setuju yang mumpung, yang setuju atau satu lagi hadis yang menyatakan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat dunia adalah banyaknya perempuan daripada laki-laki. Moga-moga 2 bandua nikah berdua kiamat juga tunggu dulu. Amin. Karena banyak kali masih dosa-dosa kita yang harus kita selesaikan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah berhubungan dengan orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan KKG kayaknya sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Kabid GTK yang berkompetensi untuk mengembangkan karir-karir Bapak Ibu guru. Sudah sangat jelas tadi. Hanya saja karena jangan sampai tanding pidato, ya, awal-awal boh gak bangun kali tak cakap lalu pemateri ini. Kita ulang aja, Bu. Ya, kita ulang aja. Ada berapa kompetensi guru, Bapak Ibu? Ada berapa kompetensi guru? 4. Saya tua malah nih. Lalu kita nih, guru. Kompetensi diri kita nggak tahu gimana coba? Yang pertama, saya sengaja tunjuk karena kemarin ada yang marah. Bapak udah nyok mendem. Kalau itu udah nyok hanampung atau tuo. Betul nyok lagi. Gitu malah dia orang kawaran nih. Padahal kan cuma kita mau mengulang kan ya. Yang pertama kompetensi kepribadian menyangkut karakter, akhlak dan sebagainya. Yang kedua kompetensi sosial, manusia yang tidak bisa bekerja dengan sendiri. Yang ketiga kompetensi pedagogi ditandai dengan kemampuan kita telah menyelesaikan pendidikan tentang keguruan, ijazah, FPGSD, S1 dan S2. Kemudian yang keempat adalah profesional. Apa arti profesional, Bapak Ibu? Ahli di bidangnya. Sedikit kita tarik ke belakang. Bapak Ibu masih ingat nggak guru SD di kita yang lalu? Bapak Ibu masih terbayang nggak wajahnya?
guru kita yang lalu. Pilih mata ada tak? Masih enggak? Sampai masih. Saya nama-nama masih ingat. Yang cubit saya masih ingat juga. Apalagi guru SMA, apalagi yang mengajar kita di kampus. Maknanya Bapak Ibu, kita bandingkan dengan sekarang, anak-anak kita boleh jadi kita tidak dikenal lagi. Tamat SD selesai, itu guru SD saya, jumpa di jalan tak kenal ya. SMP juga, SMA apalagi. Selesai persoalan, tamat ya, selesai masalah. Timbul pertanyaan, ada apa gerangan? Kenapa beda kali dengan kita menjadi siswa ketika kita menjadi guru? Dijawab oleh filosofi Bapak Ibu. Ketika kita mendekat, maka anak-anak juga mendekat. Inilah kekuatan guru yang lalu, yang lama. Mereka itu semua guru-guru kita itu adalah orang yang mengajarkan kita dengan hati. Walaupun kasar kena pale Eraman, nak ulang. Nah, pak ulang ando, bipoi patu. Bro. Tapi mereka totalitas, Bapak Ibu. Totalitas dengan hati dan kemampuan yang ada, bahkan sampai pak ujian akhir mereka muncul kasih kunci pelajaran, gitu, kunci soal ya, tuli, campur, yang guru jamun, berilah. Entah sayang atau mau bunuh kita, atau mengajarkan kita curang. Siapa ada diajarkan waktu ujian SD? Jujur tangan dulu. SMP ada? Nah ini barangkali kesalahan-kesalahan di samping kebaikan-kebaikan mereka. Intinya Bapak Ibu, KKG ini mengasah kita ke kompetensi yang 4 tadi. Profesionalisme. Boleh jadi diukur dengan sertifikat. Napeng sertifikat. Betul, napeng sertifikat sini aja dong. Ini bagi yang peng nantinya. Itu satu barometer Bapak Ibu. Polanya ada yang lulus ujian, ada yang dulu pakai portofoli, susun kertas, berkas, sertifikat susun, lulus. Saya bagian dari orang yang lulus pakai portofolio, tapi nggak beli sertifikat, karena dulu ada mafianya, cetak sertifikat banyak-banyak. Nah, kan? Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, kegiatan KKG ini sangat penting menjawab 3 persoalan juga. 3 persoalan yang sedang berkembang di dunia pendidikan, terutama terkait dengan perubahan kurikulum. Nggak jelas dari K13, kemudian K-Prototype, Merdeka Belajar, sebelumnya Penalem, KTSP, JBSA. Perubahan ini harus kita antisipasi dengan kita tekuni persoalan-persoalan. Maka Dinas Pendidikan dalam hal ini Pak Kadis sudah menyampaikan agar Banda Aceh untuk tahun ajaran 2022-2023 kita berencana menerapkan secara penuh kurikulum Merdeka Belajar. Dan sampai sekarang masih ada yang belum tahu kan? Betul kan? Pak Merdeka Belajar, pujian anak ngajar dia belajar gala-gala ayu. Merdeka akan laganya. Boleh apa saja kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang satu yang dilarang. Untuk menjawab pengetahuan inilah, pengetahuan tentang kurikulum baru, diadakan pelatihan ini. Maka harapan Pak Kabid tadi ketika tolong ikuti dengan baik, dan sertifikat itu dikeluarkan oleh penitia, ditekan oleh Pak Kadis agar berfungsi untuk naik pangkat. Udah honor nggak dibayar, bayar nggak honor? Nah, transport, oh penitia ada, padahal lihat 5 RW. Diberi besar-besar sedikit kalau boleh. Kalau boleh nggak apa-apa. Itu pertama, perubahan kurikulum
belum. Yang kedua, terhadap tantangan IT. Masih ada anak guru yang belum pakai WA? Ada enggak? Masih ada yang guru yang belum bisa buka Google, yang bagi-bagi le awak dinah tapi isi form, ya kan? Masih ada, saya tahu senyum aja tuh. Itu harus dijawab Bapak Ibu, harus dijawab dengan mengetahui. Makanya ada generasi guru yang muda-muda lebih paham, berikan kemampuan itu, ajarkan senior-senior yang tak paham, yang belum paham. Pengalaman walaupun muda-muda jago-jago, tanya kepada senior, guru-guru yang sudah berpengalaman bagaimana mengatasi masalah anak batak. Tanya. Jangan suka hati tinggal salah ambil sikap. Inilah bentuk yang disebut dengan kolaborasi. Bertanya kepada yang ahlinya. Jangan merasa tahu tinggi, merasa sok tahu. Oh, kamu Pak lewat guru dengan tes bermacam-macam IT, beres kamu bidangnya. Sehingga kita juga ada guru yang Anda bukan ibunya kata ngajar menyan anak beres loh. Kayak itu maksudnya. Kolaborasi. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, kita diharapkan dituntut untuk terus mengembangkan potensi-potensi ini agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita di dalam kelas sehingga melayani secara baik. Ingat, kata kuncinya tidak ada kerjaan yang bisa kita sentuh anak kita itu karena mereka adalah juga makhluk yang kita asah itu adalah jiwanya, maka sentuhlah jiwanya itu dengan jiwa. Sentuhlah hati mereka itu agar mau belajar dengan baik dengan totalitas kecintaan kita terhadap profesi guru ini. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat walaupun jam 3. Terakhir kita juga berharap Pak Kabid agar selama ini kan ada persoalan. Ada persoalan dengan naik pangkat Bapak Ibu? Ada masalah, ada dipersulit oleh kepala sekolah? Laki oleh ini, nah? Ada dipersulit yang lulus sertifikasi uangnya ditahan-tahan? Ada diminta-minta sikit-sikit? Tahu tuh, yang kadang hak bawang lo benar. Mudah-mudahan tidak. Kalaupun ada Bapak Ibu, pantas kita berbagi sesama. Saya kepala sekolah dulu, pengalamannya. Setelah sejumlah guru senior sudah dapat sertifikasi, ada guru kontrak di sekolah yang cuma digaji 600.000. Saya ambil inisiasi untuk rapat, ayo kita berbagi. Maka setelah dikumpul, share-lah ke teman-teman sedikit-sedikit. Cukup berkah, cukup berkah. Karena kita belum tentu juga melaksanakan tugas sepenuhnya. Nah tinggal, nah mudi. Kadang-kadang anak sakit, tak pegang awak mengkawin. Ataupun awak mengkawin pegang anak sakit. Macam lagunya, katanya guru kan. Guru anak saya sangat berbicara apa lawak cara. Maka inilah konsepnya kita harus kembalikan agar apa yang kita jadikan itu dapat nilai di mata pemerintah dengan kehadiran kemampuan kita yang bagus. Tentu kita tidak lupa ke atas punya catatan yang tidak pernah terhapus oleh apapun kecuali ampunannya. Baik, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan meningkatkan profesionalisme dan kreativitas guru dalam mewujudkan Merdeka Belajar di Gugus Manggis SD 262 Banda Aceh sama-sama kita nyatakan dibuka. Mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kadep Pembinaan SD Bapak Jalan Yosi SAG MPD yang telah membuka secara resmi kegiatan Gugus Manggis, dan kedepannya nanti semoga kegiatan kita berjalan lancar
diklat pelatihan yang kita jalankan semoga memberikan hasil yang baik, yaitu hasil yang mana untuk meningkatkan profesionalisme dan kreativitas guru yang ada di Gugus Manggis ini. Agar semua itu berjalan sukses diridhoi oleh Allah, mari sama-sama kita berdoa. Nama ini akan membaca doa akan dipimpin oleh Bapak Syahrial. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Allahumma sallimna sallim dinina sallim imanina sallim tauhidina wa sallim ma'rifatina sallim arwahina sallim ajsadina wa sallim arzaqina sallim ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya membaca doa juga salawat, maka berakhir pula acara pembukaan KKG Gugus Manggis Kecamatan Lungbata Kota Banda Aceh tahun 2022. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kabid Dikdas SD Banda Aceh, Kabid GTK Banda Aceh, juga terima kasih kepada pengawas pembina, Ketua K3S Bapak Syahril SPD MPD juga turut hadir di hari yang berbahagia ini. Tuan rumah kita Ibu Litawati SPD SD, terima kasih juga kepada seluruh kepala sekolah dan seluruh dewan guru yang turut hadir pada acara pembukaan KKG Gugus Manggis hari ini. Pastinya sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan melakukan foto bersama ya, untuk para tamu undangan dan kepala sekolah dulu bisa mengambil tempat di depan, dan untuk Bapak Ibu tamu undangan sudah bisa menikmati snack yang sudah disediakan panitia. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk bapak-bapak di depan kepala sekolah, juga Bapak Kabid. Nanti kita lakukan foto bersama dengan para tamu undangan. Sebelum meninggalkan tempat, Bapak Ibu, kita besok pukul 2 siang melaksanakan KKG dengan narasumbernya Ibu Ida Elva tentang kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan sekali lagi untuk besok pada pukul 2 di tempat yang sama kita melaksanakan KKG dengan narasumber Ibu Ida Elva dengan materi kurikulum Merdeka Belajar, menyahuti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, bahwa untuk Banda Aceh kita maju bersama dan bergerak bersama untuk menyongsong Merdeka Belajar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Badiar dan menginformasikan untuk kegiatan di kelas pertama kita besok akan membahas tentang Merdeka Belajar, yang mana sebagai pemateri atau narasumber yaitu Ibu Ida Elva SPD MPD. Jadi nanti kepada sekolah masing-masing akan menunjukkan, mungkin untuk kelas atas terlebih dahulu atau kelas bawah, akan dikonfirmasi kembali juga nanti di grup WhatsApp Gugus Manggis. Biasanya kita akan lakukan foto bersama. Boleh mengambil tempat untuk panitia sesi dokumentasi, silakan mengambil dokumentasi. Ibu kepala sekolah Ibu 52 silakan mengambil tempat. Ya, untuk Bapak Ibu para tamu undangan silakan menikmati hidangan sudah disediakan. Naik.
Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan melakukan foto bersama seluruh tamu undangan. Bapak-bapak mohon waktunya sebentar untuk mengambil posisi di depan sini. Baik, Bapak Ibu, sembari kita nantikan waktu break, Bapak Ibu kami persilakan sekali lagi untuk menikmati waktu break yang disediakan panitia, dan kami memastikan agar tidak meninggalkan sampah. Mohon meletakkan sampah pada tempatnya. Dan demikianlah rangkaian acara pembukaan KKJ Gugus Manggis pada hari ini. Pada waktu pembukaan acara, mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari esok di tempat yang sama. Bapak Ibu jangan lupa untuk follow subscribe channel YouTube-nya SDN 62 Banda Aceh atau SDN 62 TV. Semua nanti KKJ kita juga punya channel YouTube sendiri untuk kita promosikan kegiatan-kegiatan kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya Pak, makasih Pak, sama Pak. Jumpa lagi Pak. Terima kasih Pak. See you. Maimun. Ya.
Hari ini sudah selesai acaranya. Iya. Pembukaan ya. Pembukaan. Kasih banget ya. Alhamdulillah acaranya sukses ya. Amin. Sibu, jangan lupa di subscribe ya. Udah selesai. Tengok gimana langsung dalam. Maka nanti ini kan apa kelas rendah dulu, kelas tinggi dulu. Nanti kalau memang udah ada jadwalnya kirim di grup aja. Jam 2 apa? Silakan. Pak. Kamu tahu ini belum berempok. Masya Allah, guru-guru SD 62. Masuk TV. SDN 62 TV. Gabung. Belum. Masih live. Live SDN 62 TV. Betul live masih.